Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Jumat 21 November 2025. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus memenuhi saudara. Pagi ini kita akan membaca Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai ayat 9. Mari kita berdoa, mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Buatlah hati kami menjadi tanah yang subur, di mana firman-Mu boleh berakar kuat, bertumbuh dan berbuah. Dalam hikmat Roh Kudus, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah firman ini di sana. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini, beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah korban perampokan dari tangan penganiayaannya. Jangan engkau menindas dan jangan melakukan kekerasan terhadap pendatang, anak yatim dan janda. Juga janganlah engkau menumpahkan darah orang tak bersalah di tempat ini. Sebab, jika kamu sungguh-sungguh melakukan firman ini, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud. Mereka mengendarai kereta dan kuda, diiringi pegawai-pegawai dan rakyatnya. Akan tetapi, jika kamu tidak mendengarkan perkataan ini, aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak Libanon. Namun aku pasti akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota-kota tak berpenghuni. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Banyak bangsa akan melewati kota ini dan berkata seorang kepada yang lain, "Mengapa Tuhan melakukan hal itu pada kota yang besar ini?" Orang akan menjawab, "Sebab mereka telah meninggalkan perjanjian Tuhan, Allah mereka, lalu sujud menyembah ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya." Haleluya, amin. Anugerah dan kemurahan Tuhan, itulah tema kita saat ini. Saudara, hukum tabur tuai mengatakan bahwa apa yang ditabur seseorang, maka itu juga yang akan dituai. Jika seseorang menabur hal yang baik, maka akibat atau hasil juga akan baik. Sebaliknya, jika seseorang menabur yang buruk, maka hasil yang didatangkan juga akan buruk. Demikianlah salah satu pesan yang dapat dipetik dari perenungan firman Tuhan hari ini. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan tidak henti-hentinya menegur Raja Yehuda bersama pegawai dan rakyatnya. Teguran ini tentunya merupakan salah satu bentuk kasih dan keadilan Tuhan terhadap umatnya. Tuhan tidak ingin umatnya menuai hasil yang buruk dari tindakan yang jahat dan yang mereka lakukan. Kasih Tuhan tidak akan pernah membenarkan yang salah, dan keadilan Tuhan pasti akan menghukum segala bentuk kejahatan. Karena itulah, melalui Nabi Yeremia, Tuhan menyampaikan teguran keras kepada bangsa Yehuda. Bahkan gambaran tentang kehancuran yang mereka akan alami jika tidak bertobat sudah sangat jelas. Saudara yang diberkati Tuhan,
Kasih dan keadilan Tuhan senantiasa menyertai umatnya sepanjang masa. Hidup dalam kasih dan keadilan Tuhan berarti hidup dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak-Nya, yakni menjadi Tuhan bagi pusat kehidupan. Ketika seseorang senantiasa memberi diri untuk hidup dalam kasih dan keadilan Tuhan, maka ia akan senantiasa mengalami anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena itu, sangat penting untuk terus merenungkan anugerah dan kemurahan Tuhan sepanjang masa itu. Khususnya, anugerah dan kemurahan-Nya di masa lalu. Anugerah dan kemurahan Tuhan di masa lalu bukan untuk dijadikan dasar atau lupa diri, melainkan menjadi dasar untuk terus berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang Engkau perdengarkan bagi kami. Kami belajar tentang kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, keadilan dan kasih adalah hakikat daripada-Mu. Sehingga dengan demikian, kasih-Mu layak jika kami lakukan dan kami buahkan dalam kehidupan kami. Namun jika dalam kehidupan ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kami lakukan, maka kami mohon pengampunan, sehingga kemurahan Tuhan terus mengalir bagi kami. Tuhan, pelihara kehidupan kami untuk sepanjang hari ini, baik ketika kami berada di rumah maupun ketika kami berada di luar rumah. Pelihara kami untuk menjadi berkat, baik di tempat kerja kami, dalam pelayanan kami. Kami yang berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkenan melawat kami dengan tangan kasih-Mu. Kami yang berduka cita dikuatkan, dihiburkan. Kami yang bergumul dalam berbagai hal, masalah keluarga, masalah ekonomi, dan lain sebagainya, Tuhan, Engkau peliharakan agar kami tetap berpengharapan kepada-Mu. Diberkatilah seluruh umat-Mu Tuhan. Diberkati bangsa negara kami. Diberkati daerah yang kami cintai ini. Tuhan, hamba berdoa semua yang berada di dalam layanan renungan pagi ini. Diberkatilah hadirat-Mu memenuhi mereka, dan kemuliaan nama Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Inilah kami Bapa yang datang bersyukur berserah kepada-Mu. Dengarkanlah kami, ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, pergilah, lakukanlah seluruh aktivitasmu pada hari ini dalam damai sejahtera. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya.